Halo guys, hari ini aku mau makan burger KFC. Enak banget gak sih mestinya? Minumnya Fanta. Coba ya guys, ini coba ya. Wow, isinya seperti apa nih? Ada saus sambal KFC. Ini pasti enak banget. Ini sausnya. Coba guys, ini seperti ini. Seperti ini. Belum kan? Masih belum ya? Ada pemirsa. Coba pemirsa. Ini pasti bisa. Fresh peach. Seperti sambal di jajan kecil guys. Nih. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Aku bilang mau nyobain yang burger banget. Ini rasanya. Enak. Gak ada salah lagi ya. For your information ya guys, ini aku lagi pertama kali makan KFC. Sekian lama aku back again after 2 months kayak ya, maybe 2 months aku dengan kesibukanku di kuliah, magang, KKN ya. Ini come back. Kalian mau gak dengerin cerita aku? Cerita mana sih? Cerita yang mana nih? Magang KKN. Magang itu akhir Juni sampai akhir Juli, terus juga 3 harian langsung lanjut KKN sampai kemarin tanggal 21 19 ya. 19. Kalian mau dengerin cerita aku yang mana nanti ya? Aku bukain karena KKN dan magang ini benar-benar 2 hal yang bikin aku jadi diri sendiri. Asik aja, kayak membentuk karakterku tuh. Membentuk karakterku. Soalnya tapi aku bersyukurnya sih di magang itu campur-campur kan bersama teman-teman dekatku di tempat baru ya, nggak lumayan struggle lah, nggak lumayan struggle, cuma kadang dengan kita udah tahu karakter teman-teman kita, jadi baik buruknya itu harus diterima. Memang juga manusia, terkadang buat jengkel itu wajar lah ya, benar-benar kita untuk nggak dimasuk. Nah kalau di KKN ketemu orang baru dan nggak tahu karakternya seperti apa, dulu lo harus juga benar-benar mengendalikan emosi, karena kita bertemu dengan orang berbagai karakter, berbagai kepribadian jelas berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Dan kita juga nggak bisa mengontrol apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hendaki, itu nggak bisa. Jadi benar-benar kita profesional aja sih. Yang penting program kerja kita berjalan dengan lancar sampai tugas akhir. Yang penting kita nggak ada problem sih sama secara personal sama siapapun itu di kelompok lain. Itu sih dari aku.
Aku buatin sendiri versi lengkapnya, insya Allah ya. Versi lengkapnya my journey in magang and my journey and KKN. Kalau kalian tebak ceritanya lebih menarik magang atau KKN? Ayo tebak. Menarik semua, betul, menarik semua. Orang nggak bisa dipilih salah satu. Waktunya aja berbeda, orangnya aja berbeda, maksudnya menarik semua. Kalian paling nungguin aku cerita yang versi magang atau KKN? Kalau versi magang itu kalian bisa lihat ya di Instagram aku, jejak magang Ais. Ini lengkap dari 1 sampai di 24 lengkap. Kalau yang KKN kalian bisa lihat di Instagram KKN Desa Salam. Itu kegiatannya seperti itu, tapi dibaliknya itu ya yang kalian lihat. KKN seru, magang juga seru. Ini staff reward guys. Jadi ini aku berhasil melewati fase baru dalam hidup aku, kayak wawancara kerja. Bayangin guys, seorang aku ikut wawancara kerja. Pencapaian ya, cheers. Gak akan agar aku diterima kerja. Ini kalian yang udah mengalami KKN, kalian jelek nggak? Kalau aku sih naksir ya. Untuk pertama kali lihat namanya aku udah naksir, dan ternyata orangnya tambah aku naksir, dan dengan kepribadiannya tambah aku naksir. Ampun. Dan aku beruntungnya itu sama KKN, aku dan orang yang aku taksir itu menciptakan banyak momen bersama yang kayak lebih intens dan beda dari yang lain. Aku tahu sih dia naksir sama aku, tapi endingnya apa guys? Kayaknya dia udah punya pacar ya. Dan itu bener-bener ditaruh di ending, bener-bener di ending. Kenapa sih nggak di awal, biar aku tuh gak berharap gitu loh. Tapi ya, itu adalah bagian dari cerita KKN ku guys. Kalau KKN udah selesai, ceritanya selesai, aku tutup rapat. Aku gak berharap sih sama dia. Gimana ya? Dia oke, tapi ada beberapa hal yang gak cocok dengan aku. Aku berulang kali sih bicara itu, karena dia bener-bener mirip dengan apa yang aku udah kan. Tapi ada beberapa hal yang gak cocok sama aku. Bukan dia yang gak ngomong, tapi aku yang gak cocok dia. Itu kalau kita makan cakep-cakep aja sih kalau makan. Tapi kenapa kalau aku makan di sebelah dia tuh kayak dia ini kayak gitu loh. Bila kan kita makan cakep-cakep aja ya, coba dia cakep kan. Tapi ya aku pernah ada momen makan bareng sama dia di warung, bareng-bareng sih. Aku tuh gak berani natap dia gitu loh. Aku kayak makannya what the hell Ais, terus aja bener. Tapi kayak kalau pas sama dia tuh ini nih, kalau sendiri tuh bisa kan. Kalau sama dia kayak susah banget masuknya gitu, ya Allah. Nggak gini kan. Nggak beb, sama dia aneh. Tapi itu aja sih, itu kayak otak tuh memberi sinyal tubuh kita kalau kita bisa jaim feminim di depan dia. Gila sih teman-teman. Terus ya, kenapa sih dia udah punya pacar? Kalau pinjam dia, aku juga belum bener sama dia, walaupun aku naksir sama dia. Walaupun dia juga suka sama aku. Siapa sih yang gak suka sama Ais? Maaf guys, aku emang pede mampus. Tapi
Aku sih pede mampus ya, tapi aku tuh gak berani ngasih sinyal gitu. Soalnya dari teman aku ke teman-teman aku yang lain, terutama cowok itu sama. Jadi mungkin dia susah nangkepnya deh. Ini emang guys kayak gini. Tapi kok sama dia juga kayak gitu sih. Itu kelemahanku guys. Aku pede mampus tapi gak berani ngasih sinyal. Aneh. Pokok edinggo koe forever. Tak boleh aku salah mengertikan. Selama itu aku kekowo perasaan. Mau aku ceritain dia apa yang enggak aku suka dia. Dia tuh physical touch banget sama satu cewek yang ada di posko aku. Padahal dia tuh tahu kalau cewek itu tuh baru deket sama teman cowok yang di posko juga. Dan sadar nggak sadar, aku ngerasa ya dia ngelakuin itu tuh kalau ada di depan aku aja. Misal aku lagi ngobrol asik sama satu cowok temanku ini, dia tuh kayak langsung kayak nunjukin kalau aku tuh juga friendly loh sama ini cewek, tapi sama satu aja loh dia tuh. Sama itu aja lah kan sama semuanya tuh aku sama dia yang aku taksir. Ini nggak fair banget kayak nggak peka banget loh dia. Padahal temanku yang cewek ini udah deket loh sama temanku yang cowok. Gue mau jadi sisi curhat. Apa ya? Minum. Kalaupun nggak bisa memilikinya, setidaknya kita pernah bonceng bersama, berduaan di posko, ngambil buah bersama, apa lagi? Diantarin sampai depan gang. Aku rasa tuh diantarin ya guys. Soalnya tuh aku waktu pulang dari posko itu dia tuh buntutin aku di belakang. Kadang-kadang kan bisa nyelip aku kayak bisa. Duluan dia enggak, dia bener-bener di belakang aku sampai depan gang loh. Aku tahu sih dia naksir sama aku. Tahu sih aku. Cuma mungkin saat itu dia lagi nggak baik-baik saja ya sama ceweknya. Soalnya tuh bener-bener di ending banget guys, di ending banget dia tuh nunjukin kalau ada cewek. Tuh malam terakhir di posko tuh bener-bener dia tuh teleponan sama cewek kayak nggak mau bang kayak manja-manja gitu guys, sama salting aneh banget sih. Ya awal berapa malam di posko awal-awal tuh aku juga udah dikasih tau temanku sih kalau temanku ini kan ya ada teman yang di poskonya juga, dia tuh cerita ini udah punya cowok cewek gak sih, terus dia bilang udah cantik banget ceweknya, tapi dia tuh kayak nunjuk, tapi selama aku menganalisis ya gitu, dia tuh kayak nggak ada sama sekali video callan atau apa, teleponan. Kalau teleponan tuh biasanya tuh misal di sampingku ada yang telepon dia angkat langsung, tapi yang kemarin pas last night di bosku itu bener-bener kayak beda tuh loh, aneh. Nggak apa-apa sih, dia adalah bagian dari cerita kakek nenek. Dia adalah salah satu sumber aku tetap waras di posko dengan keadaan posko yang kurang mengenakan. Saya berkali-kali aku sebut kan nih, emang nggak gitu sih keadaannya. Pokok edinggo kok, tapi aku berharap sih aku gak ketemu dia lagi ya guys, soalnya sampai saat ini aku aja masih kepikiran dia loh. Gimana tuh, masih kepikiran dia loh. Yang awalnya aku yakin banget dia adalah jodohku, calon suamiku, karena dia tuh pekerja keras banget guys. Cuma ada satu hal yang lebih disebutin di sini. Aduh. Seumuran dia menjadi tulang punggung keluarga. Soalnya ayahnya udah nggak ada, terus dia juga punya adik kecil, adik 3 yang adik 3. Dia tuh se oversharing itu sama aku. Gimana aku nggak salah menafsirkan kalau seperti itu. Dia aja ya guys, yang awalnya waktu aku datang ke posko ya, aku kan suka bolak-balik. Terus waktu habis maghrib itu aku datang ke posko, dia asik main Uno sama teman-teman yang lain. Terus kayaknya aku dengar tuh ada pembicaraan mau ngopi di luar. Dia juga excited, tapi waktu lihat aku ngerjain tugas dan aku nggak ikut, aku sendiri di posko, dia nggak ikut. Dia malah nemenin aku dan sharing tentang keluarganya. Mungkin sih dia juga tanya-tanya tentang aku sih. Gimana guys? Gimana gak salah menafsirkan? Kalau sama dia ya, kalau bareng ya biasa aja, tapi kalau aku udah cerita ke teman aku guling-guling gak usah salting habis. Tapi bener-bener waktu dia ngikutin aku dari belakang sampai depan gang pos itu, aku bener-bener di jalan itu kenapa kita tuh, aku salting banget sampai aku yaping di jalan. Mungkin dia gak lihat ya no guys, itu gebrakan banget sih. Tapi ya kakek udah selesai, ceritanya udah selesai guys, gitu aja sih. Tapi aku tuh pengen, soalnya aku baru pertama kali ya guys naksir sama orang, terus aku bisa sedekat itu, walaupun mungkin dia nggak, tapi aku merasakan kalau dia tuh naksir sama aku, suka sama aku tuh ngerasain banget. Bahkan waktu dia minta bonceng aku itu kerasa banget kalau dia berharap banget bisa bonceng sama aku. Tapi ya kayak teman-teman pas aku nggak nggak nge sih kalau
aku sama dia tuh kayak mungkin ada satu saling tertarik tapi kita nggak nunjukin, nggak ada yang aku tahu dia tertarik sama aku, dia tahu aku tertarik sama dia, tapi kita tuh sama-sama kayak nggak mau tahu gitu loh. Jadi teman-teman yang lain juga nggak mau tahu, soalnya kita ya nggak, soalnya kita ketemuannya aja waktu habis maghrib aja, dia kan kerja, jadi dia nggak ada di posko terus. Aku tuh nggak berhenti kalau ceritain dia, hanya dia tuh kayak first experience aku naksir sama orang, terus aku juga ngerasa dia naksir sama aku, terus kita menjalin kedekatan di posko yang beda banget, nggak beda dari yang lain. Nah itu sih yang spesial di KKN ku. Terus kalau kalian mau aku cerita tentang self improvement aku juga bisa sih. Nggak cuma tentang itu, tentang benar-benar tentang diriku. Selama kalian aku benar-benar mengayomi teman-temanku, karena aku sadar aku yang bisa di situ, aku yang bisa diandalkan di situ. Jadi why not? Aku spotlightnya guys. Itu aja sih guys, udah kenyang banget.